Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, jika kita semua dalam keadaan sehat, semoga kedepannya juga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM, Bapak persilahkan untuk memimpin doa ya. Baik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada Fahmi yang telah memimpin doa. Semoga dengan diawalinya pembelajaran hari ini dengan sebuah doa, pembelajaran kita semakin berkah dan ilmunya dapat bermanfaat untuk suatu saat nanti. Amin. Nah, anak-anak, apakah hari ini ada yang sakit? KM, apakah teman-temannya hari ini hadir semua? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya juga kita semua selalu lengkap ya, selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak bosan, Bapak juga mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Mengingat saat ini pandemi belum berakhir. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk membangkitkan semangat pada pagi hari ini, kita akan jargon terlebih dahulu ya. Jika nanti Bapak bilang bahasa Indonesia, kalian jawab identitas bangsa kita. Nah, sekali lagi, jika nanti Bapak bilang bahasa Indonesia, kalian jawab identitas bangsa kita. Apakah sudah siap anak-anak? Siap Bapak. Siapa? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja coba ya. Bahasa Indonesia. Identitas bangsa kita. kita. Bagus, sekali lagi ya. Bahasa Indonesia. Identitas bangsa kita. Wah, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya sekarang kalian sudah semangat ya. Luar biasa. Anak-anak, silakan ya nanti kalian simak baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Duduk dengan nyaman, pastikan jaringan dalam keadaan stabil. Untuk yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Namun sebelumnya Bapak memohon maaf untuk tidak menyalakan kamera ya. Kebetulan saat ini Bapak sedang berada di daerah yang jaringannya tidak stabil. Jadi dikhawatirkan pembelajaran kita akan terhambat jika memaksakan untuk on cam. Namun Bapak harapkan, mohon maaf, jika kalian bisa on cam, silahkan on cam ya. Dan jika tidak bisa, silahkan konfirmasi di kolom chat. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari terkait materi pidato. Untuk mengingat kembali, apakah ada di antara kalian yang akan menyampaikan pemahaman kalian mengenai apa sih itu pidato? Silahkan raise hand ya. Baik, silakan Muti. Terima kasih Pak, izin menyampaikan pemahaman saya. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Isi pembicaraan di dalam pidato akan menjelaskan mengenai ide dan petunjuk. Tak jarang juga orang yang melakukan pidato akan memberikan nasihat kepada para pendengarnya. Hal itu tergantung pada konteks atau kondisi pidato tersebut. Umumnya, pidato akan dilakukan oleh orang yang dianggap penting, dalam artian orang tersebut dibutuhkan untuk menyampaikan sebuah pidato atau pernyataan pandangan
Dan hal-hal yang disampaikan tersebut berisi informasi dengan cara berorasi. Wah, luar biasa ya. Betul jawaban Muti tadi. Berikan tepuk tangan untuk Muti. Nah, Bapak juga berharap ya untuk yang lainnya juga sudah paham dan mempelajari materi pidato ini dengan baik. Karena materi pada pertemuan sebelumnya ini sangat bermanfaat ya Bapak rasa untuk kalian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi menyusun cerita pendek. Materi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan, karena di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dapat menjadi sebuah hiburan sebagai pelepas lelah kita. Sebelum memasuki pematerian, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar, kompetensi inti, dan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu kompetensi inti 4, yakni mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Lalu selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaiannya, yakni 3.2.1, mengenal tujuan dan fungsi teks narasi cerpen. Lalu 3.2.2, mengetahui struktur teks cerpen. 3.2.3, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. 3.2.4, menganalisis struktur dan teks narasi cerpen. 3.2.5, menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Lalu kompetensi dasar 4.2, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun indikator pencapaian dari kompetensi dasar 4.2 ini yang pertama, 4.2.1, menyajikan dan pembahasan hasil telah model, memahami penggunaan kata deskripsi, kata ekspresif, majas pembaca atau pendengar dalam teks narasi cerpen. Lalu selanjutnya Bapak tidak akan menyebutkan nomornya ya, akan langsung saja Bapak bacakan. Lalu yang selanjutnya menyusun ragangan cerpen, dan yang terakhir adalah menyusun cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar, dan mengungkapkan pengalaman serta gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, seperti itu anak-anak KI, KD, dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya pada akhir pembelajaran hari ini, Bapak juga akan memberikan kalian tugas terkait menyusun cerita pendek ya, yakni berupa tugas secara berkelompok dalam 2 kelompok melalui Zoom Meeting dan WhatsApp Group, serta tugas individu melalui Google Form. Adapun kriteria penilaian pada pembelajaran pada pagi hari ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal yakni 68 poin. Demikian anak-anak, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pematerian. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari cerita pendek. Anak-anak, perlu diketahui bahwa secara umum, cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Pada umumnya, permasalahan yang dipisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit. Maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi, yakni tidak lebih dari 10.000 kata saja. Biasanya, cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti genre percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Pada cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk
para pembaca. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, pengertian cerita pendek menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Saini. Menurut Saini, cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata. Akan tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja. Dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Yang kedua yaitu menurut Ao-KH. Menurut Ao-KH, cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi dan fantasi. Yang terakhir yaitu menurut H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin, cerpen merupakan cerita pendek yang memiliki bagian di mana terdapat struktur yang lengkap, mulai dari perkenalan, permasalahan, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Selanjutnya, struktur cerita pendek. Struktur cerita pendek dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada dalam cerpen tersebut. Yang kedua yaitu orientasi. Pada orientasi cerpen, biasanya menjelaskan tentang latar seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini, terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Baik, selanjutnya unsur-unsur dari cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalamnya. Cerpen unsur ini dinamakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut, Ibu akan menjelaskan beberapa unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama yaitu tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita atau jalan peristiwa pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun, ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang selanjutnya yaitu setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, atau waktu, dan suasana yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Dan selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Dan selanjutnya yaitu watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para tokoh dalam cerpen. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis atau watak baik, yang selanjutnya antagonis atau watak yang jahat,
Dan yaitu selanjutnya watak netral atau watak yang tidak berpihak kepada siapapun. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau aku yang merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan atau aku yang menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia yang menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia yang menceritakan orang lain. Yang selanjutnya amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik. Nah, pada sebuah cerpen seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Berikut, Ibu akan menjelaskan beberapa unsur intrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama terdapat latar belakang dari pengarang. Biasanya latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang juga jika pengarang mengambil sebuah cerita dari kisah orang lain. Yang selanjutnya terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Yang selanjutnya terdapat biografi yang memaparkan biodata, riwayat hidup, dan pengalaman secara menyeluruh dan lengkap dari pengarang cerpen itu sendiri. Dan selanjutnya terdapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Dan selanjutnya, unsur ekstrinsik selanjutnya terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka yang mempengaruhi mood penulis saat membuat sebuah cerita pendek. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang fungsi cerita pendek. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun, cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut, Ibu akan menjelaskan fungsi cerpen yang dapat kita dapatkan. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembacanya. Dan selanjutnya, yang kedua, fungsi estetis, yaitu fungsi sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada dalam cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembacanya. Yang ketiga, fungsi didaktik, yaitu fungsi sebagai pemberi pembelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembacanya. Yang selanjutnya, fungsi moralitas, yaitu fungsi yang memberikan nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruknya yang disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Dan selanjutnya kita dapat memperoleh fungsi religius, yaitu fungsi yang memberikan pembelajaran yang religius dan nantinya bisa kita jadikan sebagai contoh baik oleh pembaca.
Meskipun cerpen hanya memiliki kisah cerita yang singkat, akan tetapi memiliki pengetahuan dan yang terkandung di dalam cerpen tersebut akan bermanfaat bagi pembacanya. Biasanya cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil oleh pembaca. Dengan begitu, nilai positif tersebut dapat kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, akan Ibu jelaskan tentang ciri kebahasaan yang terdapat dalam cerita pendek. Yang pertama, sudut pandang pencerita yang menjadi ciri kebahasaan khas cerpen, yaitu pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Yang selanjutnya, beberapa dialog dapat dimasukkan yang dapat menunjukkan waktu kini atau lampau dalam sebuah alur cerita. Yang selanjutnya, kata benda khusus atau pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, memilih kata beringin atau rembesi dibandingkan memilih kata pohon. Yang selanjutnya, uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Dan karakter dalam tokoh cerpen ya. Misalnya, baunya seperti apa? Apa yang bisa didengar? Terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, penggunaan majas. Majas yang digunakan ada banyak sekali jenisnya, namun yang sering digunakan di dalam cerpen, yang pertama ada majas simile, yaitu majas perbandingan langsung. Contoh kutipannya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Yang kedua, dapat menggunakan majas metafora atau perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, dia memiliki hati batu atau keras kepala seperti lembu. Yang selanjutnya, majas personifikasi atau benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya, awan tertatih-tatih melintasi langit. Contoh lainnya, kerikil di jalan tampak pucat sedih. Selanjutnya, dapat menggunakan pertanyaan teoritis sebagai teknik melibatkan pembaca dalam cerpen. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan yang telah Bapak sampaikan, selanjutnya silakan kalian membaca senyap sekaligus mengidentifikasi cerita pendek Pohon Keramat yang telah Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya. Bapak beri kalian waktu 5 menit. Selamat membaca. Baik Pak, terima kasih. Anak-anak, waktunya telah habis. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah Pak. Bagus. Sudah, Pak. Untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan bagi kalian yang dapat menjawabnya, langsung gunakan fitur Raisen ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa penduduk kampung sekitar Gunung Beser tidak ada yang berani masuk ke kelebatan Gunung Beser? Jelaskan. Baik, Didin, silakan. Terima kasih Pak, izin berpendapat. Menurut saya, karena dalam cerita tersebut diyakini pada masa pendudukan Belanda, ada seorang tokoh bernama Jaya Sakti yang berjuang melawan Belanda sendirian. Lalu agar Belanda tidak menimpakan kemarahannya kepada masyarakat kampungnya, Jaya Sakti lari dan bersembunyi di Gunung Beser. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepungnya, pernah juga suatu saat melacaknya ke dalam gunung. Namun semenjak saat itu tidak pernah ada satupun yang selamat dan kembali. Karena itulah masyarakat tidak ada yang berani masuk Gunung Beser.
Selain karena takut tidak bisa kembali, mereka juga sangat menghormati perjuangan Jaya Sakti. Demikian, Pak. Iya, tepat sekali ya. Pertanyaan yang selanjutnya, menurutmu apakah hikmah yang terkandung dalam cerita pendek Pohon Keramat? Jelaskan. Baik, silahkan Mutiara. Terima kasih Pak, saya ingin mencoba menjawab. Menurut saya, hikmah yang terkandung dalam cerita pendek Pohon Keramat, diantaranya kita harus senantiasa menjaga dan melestarikan alam dengan penuh tanggung jawab. Hal itu bertujuan agar alam tidak rusak dan tercemar begitu saja. Selain itu, dari cerpen ini kita juga dapat mengambil hikmah untuk senantiasa menghormati atau menghargai jasa-jasa perjuangan orang-orang yang telah terdahulu, seperti pahlawan, leluhur, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Sekian Pak jawaban dari saya. Iya, benar sekali ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, jika kamu berada di lingkungan masyarakat sekitar Gunung Beser, apa yang akan kamu lakukan? Jelaskan. Baik, Didin, saya persilahkan. Terima kasih Pak, izin berpendapat. Beberapa hal yang akan saya lakukan jika berada di lingkungan masyarakat sekitar Gunung Beser adalah tentunya ikut serta ya Pak, menghormati dan menghargai kepercayaan masyarakat untuk tidak sembarangan memasuki apalagi merusak alam di Gunung Beser. Hal ini bertujuan untuk menjaga serta melestarikan alam di Gunung Beser dan sekitarnya. Akan tetapi, dikarenakan latar belakang saya tidak akan percaya bahwa Jaya Sakti bersemedi dan berubah menjadi pohon. Namun, bukan berarti ketidakpercayaan saya ini membuat saya harus menentang serta tidak menghormati masyarakat sekitar. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Tepat sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Didi. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, menurutmu apa yang menyebabkan orang-orang pintar dan masyarakat pada cerita Pohon Keramat beranggapan bahwa Jaya Sakti bersemedi dan berubah menjadi pohon? Jelaskan. Silakan Mutiara. Baik Pak, terima kasih. Saya izin menjawabnya. Menurut saya, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor kebudayaan dan keyakinan. Keyakinan dan kebudayaan masa lalu terhadap hal-hal mistis yang sangat kental menyebabkan timbulnya pemahaman demikian. Sekian Pak pendapat dari saya. Ya baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, menurutmu apa saja yang tidak boleh diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari cerita pendek Pohon Keramat? Baik, Didin silahkan. Terima kasih Pak, izin berpendapat terkait apa saja sih yang tidak boleh diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari cerita pendek Pohon Keramat ini. Menurut saya, walaupun cerita pendek Pohon Keramat ini memiliki banyak hikmah dan nilai-nilai baik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa hal yang sebetulnya tidak boleh diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Satu di antaranya adalah kepercayaan bahwa seorang manusia berubah menjadi pohon setelah bersemedi. Hal tersebut cukup menyimpang ya bagi orang-orang yang berlatar agama Islam. Terlebih lagi dalam cerita tersebut diceritakan bahwa latar masyarakat di sana beragama Islam. Untuk selebihnya, kita dapat lebih berpikir positif bahwa orang-orang yang tidak kembali setelah memasuki Gunung Beser itu disebabkan oleh medan yang terjal serta rawan dan karena hewan buas. Namun perlu ditegaskan lagi bahwa tidak mempercayai bukan berarti harus menghakimi. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa. Kalian telah membaca dan mengidentifikasi dengan baik. Semoga teman-teman lain yang belum sempat menyampaikan pendapatnya juga memiliki pemahaman yang luar biasa ya. Seperti teman-teman yang telah berpendapat dan menjawab pertanyaan tadi. Baik, Pak. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan dan pendapat dari teman-teman kalian tadi, untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kerjasama kalian, Ibu akan membentuk kalian ke dalam 2 kelompok besar yang akan Ibu bagi dari urutan absen kalian ya. Kelompok 1, Ibu akan membaginya dari absen nomor 1 hingga absen nomor 20. Dan kelompok 2 dari absen
nomor 21 hingga absen nomor 40. Untuk tugasnya, silakan kalian cari dari berbagai sumber dan pendapat ahli terkait pengertian dari struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Ibu akan memberikan tenggat waktu selama 6 menit untuk kalian mengerjakannya. Lalu setelah itu, persiapkan satu saja dari perwakilan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, siap ya anak-anak? Selamat mengerjakan. Ya, Bu, terima kasih. Nah, anak-anak, waktunya untuk kalian diskusi telah habis ya. Dan Ibu rasa kalian telah mengumpulkan semua informasi yang harus dibutuhkan. Silahkan Ibu persilakan dari masing-masing satu orang dari kelompok diskusinya untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Dimulai dari perwakilan kelompok 1. Terima kasih, Bu. Saya mewakili kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil diskusi dan hasil pencarian kami. Menurut Deliang dan Awidyatama dalam Fori tahun 1995, cerpen adalah cerita hayal berbentuk prosa yang pendek, biasanya di bawah 10.000 kata. Cerpen bertujuan menghasilkan kesan kuat dan mengandung unsur-unsur drama. Oleh sebab itu, alurnya pun disebut konflik dramatik. Lalu, pada dasarnya, seperti yang sudah disampaikan tadi, cerpen strukturnya itu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Adapun, dilansir dari kompas.com, aspek kebahasaan cerita pendek terdiri dari kosakata, majas, kalimat deskriptif, bahasa tidak baku, dan tidak formal. Demikian, Bu, hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Perwakilan dari kelompok 1 sangat lengkap ya informasi yang diberikan. Selanjutnya Ibu persilahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut Jacob, cerpen adalah fiksi pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek hanya memiliki satu arti, satu krisis, dan satu efek untuk pembacanya. Pengarang cerpen hanya ingin mengemukakan suatu hal secara tajam. Sama halnya seperti yang telah Didin sampaikan, pada dasarnya struktur cerita pendek terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Lalu, dilansir dari Ruang Guru, aspek kebahasaan cerita pendek terdiri dari menggunakan kalimat bermakna lampau, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, suatu peristiwa yang terjadi, menggunakan kalimat langsung, menggunakan banyak dialog, menggunakan kata-kata sifat, dan menggunakan majas. Sekian Ibu. Ya, terima kasih dari perwakilan dari kelompok 2 ya. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Kalian telah memaparkan hasil diskusi dengan baik. Semoga dari pemaparan dari kedua kelompok yang telah kita simak bersama dapat memperkaya pengetahuan kalian terkait materi cerita pendek. Bagaimana nih anak-anak? Setelah kalian menyimak pemaparan materi yang Ibu sampaikan, ditambah dengan pendapat dari teman-teman kalian, serta pemaparan hasil kelompok, apakah masih ada pertanyaan, hal-hal yang membuat kalian bingung misalnya? Silakan yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand ya untuk bertanya dan kemudian menyalakan microphone-nya. Ya, dipersilahkan kepada kami untuk bertanya. Terima kasih Bu, izin bertanya. Ada yang masih belum saya pahami, mengapa cerpen memiliki fungsi rekreatif? Sekian, terima kasih Bu. Iya, Ibu simpan dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada yang raise hand lagi yaitu Didin. Silakan Didin untuk bertanya. Terima kasih Bu, sama seperti Fahmi, saya juga ada yang masih kurang dipahami ya Bu. Untuk itu saya izin bertanya, sebetulnya apakah tujuan penggunaan pertanyaan teoritis pada cerpen Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Didin. Nah,
Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, apakah ada di antara kalian yang ingin mencoba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengajukan pertanyaan? Silakan raise hand jika ada yang ingin mencoba menjawab. Baik, Didi, Ibu persilakan mau menjawab pertanyaan yang mana? Terima kasih Bu, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Fahmi tadi Bu. Menurut saya, cerpen itu memiliki banyak ragamnya ya, dengan tema dan latar ceritanya masing-masing. Cerpen juga bisa menjadi sarana rekreatif, karena ketika cerpen yang dibaca itu merupakan cerpen yang memiliki tema dan latar menyenangkan, ataupun sesuai dengan hati dan keinginan kita, misalkan Bu. Lalu, hal itu semua tentunya bisa menjadi sebagai sarana pelepas penat dan penghibur kesepian kita, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Ya, sangat bagus sekali jawabannya. Ada yang raise hand lagi. Silakan kami untuk menjawab pertanyaan temannya juga. Terima kasih Bu, izin menjawab. Tujuan dari penggunaan pertanyaan teoritis pada cerita pendek adalah untuk melibatkan pembaca dalam cerita tersebut. Hal ini ditujukan agar membaca tidak merasa bosan dan merasa cerita pendek yang dibacanya monoton atau membosankan. Sekian, terima kasih Bu. Ya, betul sekali jawaban atas pertanyaan dari teman-temannya ya. Terima kasih kepada Didin dan Fahmi yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Dan pertanyaannya sangat tepat dan lengkap juga ya untuk menjelaskan semua yang ditanyakan oleh teman-temannya. Sebelum itu, Ibu ingin mengkonfirmasi apakah kepada para penanya sudah merasa puas dengan jawabannya? Sudah puas, Sudah Bu. Ibu. Ya, baik. Dan Ibu juga merasa jawabannya sangat tepat dan lengkap juga ya. Dan sesuai juga dengan apa yang telah Ibu jelaskan di awal tadi. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman dan keterampilan kalian, Ibu akan memberikan sebuah pekerjaan rumah kepada kalian. Silakan jadikan pekerjaan rumah ini sebagai bahan latihan dan pembelajaran untuk kalian dalam memahami materi tentang cerita pendek. Tugasnya adalah silakan kalian membuat sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan kalian masing-masing dengan tetap memperhatikan struktur dan kebahasaannya ya. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 3 hari untuk menuntaskannya. Setelah kalian menyelesaikan pekerjaan rumah ini, kalian bisa langsung mengumpulkannya pada link Google Formulir yang akan Ibu kirimkan ke grup pembelajaran kita. Siap ya? Selamat mengerjakan. Baik, Bu, siap. Alhamdulillah ya anak-anak, tak terasa sekarang kita sudah berada pada penghujung pembelajaran. Selanjutnya, sebelum Bapak menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini, Bapak meminta 2 orang nih dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan, pengalaman yang didapat, dan kesan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, silahkan gunakan fitur raise hand bagi yang ingin berpendapat. Iya, silakan Muti. Baik, terima kasih Pak. Saya mohon izin untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi ini. Secara umum, cerpen atau cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Jumlah kata dalam cerita pendek dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata. Struktur cerita pendek terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Adapun unsur intrinsik dalam cerita pendek terdiri dari tema, alur atau plot, setting, tokoh, watak, sudut pandang atau point of view, dan amanat. Demikian yang dapat saya simpulkan, Pak.
terkait pembelajarannya. Terima kasih ya Teh Putih. Silakan, masih adakah satu orang lagi deh yang akan menyampaikan pendapat atau pesan kalian? Silakan ya. Ya, silakan Fahmi. Terima kasih Pak, saya izin untuk menyampaikan pengalaman serta kesan dari pembelajaran pagi hari ini. Pada pembelajaran pagi hari ini, saya merasakan senang dan mendapatkan banyak pemahaman baru. Hal itu karena pembelajaran hari ini berjalan dengan efektif dan aktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya kalian. Luar biasa sekali kesimpulan yang disampaikan Teh Muti tadi. Betul ya anak-anak, bahwa cerita pendek merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Jumlah kata pada cerpen biasanya dibatasi tidak lebih dari 10.000 kata saja. Bapak juga ingin menambahkan bahwa cerita pendek itu sebetulnya memiliki fungsi, yakni fungsi rekreatif, fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, dan fungsi religiusitas. Nah, barangkali itu saja kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Juga betul ya, seperti yang sudah Fahmi tadi sampaikan, terkait pengalaman dan kesan, bahwa Bapak juga sangat merasa ya sebetulnya, bahwa pada pembelajaran hari ini, kalian sangat semangat, aktif, dan berani mencoba hal-hal baru. Semua itu telah membuat suasana pembelajaran dan kelas online kita pada pagi hari ini menjadi sangat menyenangkan dan efektif. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, tak lupa ya juga mengingatkan kembali bahwa pekerjaan rumah kalian harus sudah dikumpulkan selama 3 hari setelah pembelajaran hari ini. Itu tandanya tenggat waktunya adalah sampai hari Jumat. Dapat dimengerti anak-anak? Dapat Pak. Dapat, Pak. Baik, alhamdulillah jika sudah dimengerti ya. Bapak juga mengingatkan ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi terkait teks pendapat. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu agar pada pertemuan selanjutnya kelas kita semakin aktif juga efektif. Bapak memberi pesan kepada kalian untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah kacamata kehidupan. Baiklah, untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, karena Bapak rasa sudah cukup ya, silahkan kepada KM Fahmi untuk memimpin doa penutup. Baik Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Fahmi sudah berkenan untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pagi hari ini akan tutup ya karena sudah cukup. Tetap semangat, jangan lupa untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.